Saat ingin menembak kepalaku, ada selembar kertas jatuh di kepala. Bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Namanya Berto, katakanlah begitu. Seorang anak muda yang tinggal di negeri Belanda. Seorang anak muda yang sedang berputus asa. Entah apa masalah Berto, sehingga ia mengambil keputusan yang paling konyol, yaitu ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia pun pergi ke sebuah taman dengan membawa sebuah pistol. Dia mengambil tempat di bawah sebuah pohon yang rindang, dan di dekat pohon itu ada sebuah gedung bertingkat. Berto kemudian mengambil pistolnya, diarahkan ke kepalanya sendiri. Dia menarik napas panjang dan dia siap-siap untuk menarik pelatuknya. Beberapa detik sebelum dia menarik pelatuk pistol, ada selembar kertas kecil melayang dan jatuh persis di wajahnya. Berto pun mengambil kertas itu, dan ketika dilihat, dalam kertas ada sebuah tulisan tangan yang bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Berto sangat terkejut membaca tulisan itu, karena sesungguhnya dia hafal ayat itu. Yohanes 3 ayat 16 adalah sebuah ayat dalam Alkitab yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berto pun tersungkur dan menangis. Hampir saja dia bunuh diri, tapi untung diselamatkan oleh sebuah ayat, Yohanes 3 ayat 16. Belum habis rasa terharunya, tiba-tiba selembar kertas lagi melayang jatuh dekat dia. Berto pun mengambil kertas tersebut dan dia lihat, sama, bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Di dekat dia ternyata banyak kertas yang sama yang berserakan di tanah. Ketika diambilnya satu demi satu, dia lihat semua bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Ketika semakin diperhatikan, ternyata begitu banyak kertas yang sudah menjadi sampah di dekat situ. Ketika diperhatikan, semua kertas bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Dan dia pun berpikir, dari mana datangnya kertas-kertas ini? Dia berpikir kertas-kertas ini pasti berasal dari gedung bertingkat yang ada di depan dia. Dan benar saja, ketika dia melihat ke gedung, dia melihat ada lagi selembar kertas jatuh melayang yang dilempar dari jendela lantai 3. Dia pun menunggu kertas itu jatuh, dan ketika ditangkap, dia melihat sama, bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Berto pun menuju ke gedung tersebut, dan dia baru tahu bahwa gedung itu adalah panti werda atau panti jompo. Berto pun minta diantar ke kamar di mana kertas-kertas itu dijatuhkan. Ketika tiba di kamar, dia melihat ada seorang ibu, seorang nenek tua yang usianya kira-kira 70-an, sedang menulis di sebuah kertas, dan kertas itu dilemparkan ke jendela. Berto menjadi tahu bahwa dari sinilah sumber kertas itu. Berto menangis di depan Oma, dan dia berkata, "Oma, terima kasih karena engkau membuang sampah keluar. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan dengan tulisan yang ada di kertasmu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Tapi omanya terus saja menulis
dan melemparkannya ke jendela tanpa memperhatikan Berto. Ternyata Oma adalah seorang bisu dan tuli. Berto pun pergi dan berlalu dan bertekad dia ingin menjadi pendeta. Karena seorang Oma, tua renta, bisu dan tuli, dapat menyelamatkan dirinya yang masih muda, masih sehat, tapi bodoh. Berto pun kemana-mana memberitakan Injil, bersaksi tentang nama Yesus, nama yang ada di balik Yohanes 3 ayat 16.